Manusia harus bersyukur dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikannya. Ketika manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak menggunakan matanya untuk mengambil pelajaran, melihat dan mengambil pelajaran, tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan dan mengambil pelajaran, maka Allah katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa mereka itu kal an'am, mereka itu seperti binatang melata. Bahkan di ujung ayat disebut balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang melata. Kenapa? Karena kalau hewan mereka diberi nafsu dan berlaku sesuai dengan nafsunya, mereka tidak menjadi apa-apa atau tidak berdasar kepada apa-apa. Tapi beda dengan manusia. Manusia yang menuruti hawa nafsunya, sementara dia diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, maka dia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Dia mesti bertanggung jawab segala tindak tanduknya di dunia yang sementara ini, yang nantinya akan dia alami, akan dia hadapi, akan dia rasakan di akhirat yang kekal abadi nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mutiara yang kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah ad-din, agama. Agama sebagai mutiara yang Allah berikan kepada manusia adalah sarana untuk membimbing manusia untuk menjadi makhluk yang sempurna tadi. Manusia kalau hanya dengan akal pikirnya tanpa bimbingan agama, manusia itu pun tidak akan bisa menjadi manusia yang sempurna, tidak akan bisa menjadi manusia yang bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah perlunya agama bagi kita. Makanya ada istilah la dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Istilah ini menjelaskan kepada kita betapa kuatnya keterkaitan antara agama dan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika orang mau berpegang teguh dengan ajaran agama dalam kehidupannya, maka dia akan selamat baik dalam kehidupan di dunia, apalagi di akhirat yang kekal abadi nantinya. Yang ketiga mutiara yang Allah berikan kepada manusia adalah al-haya, sifat malu, sifat merasa malu melakukan satu kemaksiatan, malu melakukan sesuatu yang terlarang dalam ajaran agama, malu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, malu melakukan sesuatu yang tidak pantas, baik dalam ajaran agama pun juga dalam pandangan masyarakat. Ketika sifat malu ini sudah hilang pada diri seseorang, maka manusia itu imannya sudah menjadi kurang. Karena baginda Nabi menyatakan al-haya'u minal iman, sifat malu adalah sebagian daripada iman. Orang yang tidak memiliki sifat malu, tidak malu melakukan kemaksiatan, tidak malu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, berarti imannya sudah mengalami pengurangan. Yang keempat, mutiara yang Allah berikan kepada kita umat manusia adalah amal soleh. Amal soleh juga bagian daripada mutiara, bagian penyempurna kehidupan anak manusia di muka bumi ini. Tanpa amal soleh, agama yang dimiliki oleh manusia tidak berbukti, bahkan tidak berbekas dalam kehidupannya. Amal soleh akan menjadikan manusia itu semakin menjadi bagus, manusia itu akan terbimbing, selalu taat kepada Allah dan taat kepada aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun keempat mutiara itu harus kita jaga dan perhatikan agar jangan sampai hilang. Karena ada 4 hal yang bisa menghilangkan 4 mutiara tersebut. Al-qadabu yuzilul akhlaq, sifat emosional itu akan bisa menghilangkan akal sehat. Wal hasadu yuzilud dina, sifat dengki itu harus kita buang, sebab itu bisa menghilangkan agama. Wat tamu yuzilul haya, sifat tamak, sifat rakus itu bisa menghilangkan sifat malu. Wal ghibatu yuzilul amal shalihah, dan sifat ghibah itu akan menghilangkan akan amal soleh. Oleh karena itulah, mari kita pelihara diri kita daripada sifat emosional, sifat hasad atau dengki, sifat tamak, sifat ghibah, suka menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Sebab 4 hal ini bisa menghilangkan 4 mutiara yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, petunjuk dan inayahnya,
sehingga kita betul-betul bisa memelihara 4 karunia, 4 mutiara yang Allah berikan kepada kita ini, agar kita bisa betul-betul menjadi manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah. Wa idza qila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penduduk-penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa akrim. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. Qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.